Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece guys. Pada kesempatan kali ini, Mr. K akan menyorot salah satu karakter di angkatan laut, yakni Sakazuki atau yang lebih akrab disapa Asuido. Guys, dalam perkembangan cerita ya, nama-nama besar seperti Insama hingga Kurohige muncul dan digadang-gadang sebagai musuh terkuat dari Monkey D. Luffy. Tapi kita nggak boleh melupakan satu nama lagi yaitu Asuino. Well, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas mengapa di masa mendatang Akainu akan tetap menjadi lawan bagi Luffy. Yes, langsung aja kita One Piece observation-nya ya. Akainu yang pertama. Akainu adalah pemimpin angkatan laut. Yes, at the first ya, tentunya soal status Akainu saat ini. Akainu di After Time Skip memegang jabatan sebagai Fleet Admiral menggantikan Sengoku yang memutuskan untuk pensiun. Dalam meraih jabatannya ini ya, terdapat perbedaan pandangan antara siapa yang lebih layak antara Akainu atau Aokiji. Akainu mendapat rekomendasi langsung dari pihak pemerintahan dunia. Kemudian dari pihak Aokiji ia diajukan oleh Sengoku untuk menggantikannya. Well, mau bagaimanapun, kedua pihak tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar hingga akhirnya jalan pertarungan dipilih sebagai penentu siapa Fleet Admiral selanjutnya. Pulau Panghazat menjadi saksi pertempuran dua orang hebat dari Angkatan Laut. Nah, setelah bertarung selama 10 hari lamanya, Asuino muncul sebagai pemenang dalam pertarungan itu guys. Alhasil, kemenangannya ini mengukuhkan statusnya sebagai Fleet Admiral. Sebaliknya, Aokiji justru mundur dari Angkatan Laut dan kini menjadi bagian dari Kurohige Pirates. So, orang tertinggi di Angkatan Laut saat ini adalah Akainu. Dirinya juga sering berbicara dengan para Gorosei, menandakan seberapa dekatnya ia dengan pihak petinggi lain. Meski ia pernah berselisih soal pencabutan palsu status Shichibukai milik Doflamingo. Angkatan Laut bisa dibilang menjadi pihak berlawanan bagi bajak laut karena mereka yang bertindak sebagai penegak hukum atas tindakan bajak laut yang dianggap salah. Ya, bajak laut bagi mereka sih salah semua sih. Ditambah pemerintahan dunia kini telah mengetahui buah iblis Luffy. Buat sekarang sih mungkin mereka masih sabar buat memperhatikan, tapi bukan tidak mungkin perintah langsung akan diturunkan. Kalian ingat kan, Rock the Sebek dulunya harus melawan Garp di God Valley dan jadi pertempuran besar yang sulit dilupakan. Hal serupa kemungkinan dapat terjadi kembali di mana Monkey D. Luffy akan berhadapan dengan Asuino demi mempertahankan sisi yang mereka pegang. Luffy sebagai kapten SCP Crew dan Asuino sebagai Fleet Admiral. Yang kedua, pemakan buah iblis Logia terkuat. Yang kedua, yakni buah iblis yang menjadi kekuatan Asuino ya. Buah iblis tersebut adalah Magu Magunomi yang memberikan penggunanya mempunyai kuasa untuk memanipulasi magma. Bisa dibilang rasanya nggak berlebihan jika kita menyebut Magu Magunomi sebagai buah iblis Logia terkuat dari sekian banyak buah iblis Logia lain yang diketahui. Karena magma merupakan material terpanas di muka bumi. Bayangin aja ya, dari berbagai sumber diketahui ya bahwa magma memiliki suhu 1050 derajat Celcius. Amat sangat cukup untuk melelehkan apapun yang mengenainya. Dengan panas yang luar biasa itu membuat Asuino juga sanggup bertarung dengan daya hancur sangat mengerikan. Ditambah karena ini tipe Logia, Asuino juga bisa membuatnya kebal dari serangan yang tak berlapiskan haki yang kuat karena ia bisa merubah tubuhnya menjadi magma. Guys, butuh haki yang amat sangat kuat untuk dapat menaklukkannya. Namun perlu dicatat ya, bicara masalah haki pun Sakazuki juga memilikinya. Khususnya untuk Buso Sokuhaki dan Kenbun Sokuhaki, Sakazuki dikenal terampil dalam hal itu. Ini bisa dilihat dari gimana kuatnya dia menahan Aokiji dalam 10 hari. Well, tak sedikit juga yang beranggapan bahwa buah iblis dari Akainu telah awakening sebab dilihat dari yang terjadi pada Pulau Panghazat, dampak magmanya terasa abadi. Jadinya serangan magma Akainu tak hanya memberi dampak selama pertarungan guys, namun juga setelahnya, karena itu membuatnya bahkan bisa menang telak dari Aokiji. Kenapa telak? Bukannya ia bertarung dengan durasi yang lama Mr. K? Well, Mr. K bisa berkata demikian ya, dari luka yang diterima oleh Aokiji hingga salah satu kakinya pun harus hilang. Sama jangan lupa dengan serangan magma Akainu membuat es harus menemui ajalnya guys. Yang ketiga, daya tahan yang mengerikan. Guys, selain kemampuan daya serang buah iblis yang mengerikan, kekuatan Akainu juga didukung oleh daya tahan dan staminanya yang sangat amat ngeri. Tanpa ini, semuanya akan sia-sia. Dari mana kita tahu sehebat apa daya tahan Akainu? Well, tentunya dari kejadian perang besar di Arc Marineford War. Kala Shirohige membalas perbuatan Akainu kepada es, serangan Shirohige bisa dibilang amat sangat telak.
Akainu bahkan sempat terjatuh dari serangan gila Shirohige itu. Tapi hebatnya ya, Akainu masih sanggup bertahan dari pukulan-pukulan super kuatnya Oyaji. Setelah kena 2 pukulan telak, Akainu bahkan masih sanggup lanjut bertarung tanpa terlihat kelelahan atau terluka. Hal serupa juga terjadi ketika Akainu harus melawan Aokiji guys. 10 hari tak menjadi halangan bagi Akainu untuk bisa menang dari lawannya. Ia masih bisa tetap memberikan serangan terdebesnya. Jelas ini akan membuat Asuinu sanggup meladeni pertarungan jangka panjang. Sekalipun melawan Monkey D. Luffy, baik Luffy maupun Akainu bisa dibilang kuat dalam hal daya tahan dan daya serang. Luffy dengan buah nikahnya, modifikasi serangannya dengan gear tentu memberi perlawanan yang sangat amat menarik. Nomor 4, karakter terkuat versi Oda Sensei. Dengan semua elemen kemampuan tadi, memang gak salah untuk menyebut Akainu sebagai salah satu karakter terkuat di serial One Piece guys. Bukan hanya di pandangan para fans, namun juga di pandangan pembuat One Piece itu sendiri, yaitu Odachi. Dalam suatu wawancara ya, ada informasi menarik yang disampaikan Odachi kepada kita semua, yakni serial One Piece akan selesai dalam 1 tahun jika Akainu lah yang menjadi tokoh utamanya. Yaps, dengan kata lain, perkataan Oda Sensei menggambarkan sehebat apa Akainu ini. Entahlah ya, apa perkataan Oda Sensei sebagai ucapan yang serius atau bukan. Cuma kalau kita berandai-andai pun, apa yang dibilang juga make sense sih. Misal, Asuinu dengan kekuatan mahmanya, ia bisa dengan mudah mengalahkan setiap musuh yang ada, entah itu Arlong hingga Kaido. Pasti tak butuh waktu lama untuk bisa dikalahkan. Karena, again, mahma dapat berdampak pada apapun. Hanya saja masih jadi pertanyaan, kenapa Akainu belum begitu banyak bergerak? Tapi melihat pemerintah dunia yang di atas angkatan laut, tentu Akainu sendiri bergerak atas dasar perintah mereka. Ia bahkan tak bisa berbuat banyak soal Doflamingo meski sudah protes. Andaikan Asuinu ini karakter yang independen alias gak harus terikat akan sesuatu, mungkin tindakannya bisa lebih jauh lagi. Nomor 5, perbedaan prinsip. Next, soal perbedaan prinsip yang dimiliki, Akainu adalah pemegang keadilan absolut, menjadikannya sebagai pemimpin dengan kebijakan sangat ekstrim. Dalam menegakkan keadilan, Akainu sama sekali tak pandang bulu guys. Ia memegang moto tak peduli soal siapa dan kenapa, selagi ia berlawanan maka ia perlu diberi penghabisan. Karenanya Akainu sama sekali tak berbelas kasih atas segala banyak kejadian, termasuk di Ohara kan. Akainu menghancurkan semua kapal tanpa ampun. Semuanya dibuat hancur. Hal senada juga ia lakukan ketika di Marineford. Ia meminta untuk setiap anggota angkatan laut terus bertarung sampai titik darah penghabisan, terlepas dari penderitaan yang mereka alami. Wah. Dalam suatu kesempatan, Jinbe juga mengatakan bahwa setelah angkatan laut dipimpin oleh Akainu, mereka menjadi lebih tegas dari sebelumnya. Jelas, cara memimpin Akainu dan Sengoku memang tak bisa disamakan. Pendekatan yang dilakukan Akainu juga pasti lebih tegas. So, berbeda dengan Fujitora yang justru kagum dengan Luffy, Akainu justru menganggap Luffy musuh yang harus dibunuh. Nomor 6, faktor emosional. And last, penyebab Luffy kemungkinan akan bertarung dengan Akainu adalah faktor emosional alias balas dendam. Asuinu adalah penyebab SKK dari Luffy harus meninggal di depan mata Luffy sendiri. Jelas itu menjadikan Luffy menandai Akainu sebagai sosok yang paling responsibel ya atas kematian kakaknya itu. Akan tetapi Luffy terlihat bukan sebagai sosok yang penuh dendam ya guys. Cuman tetap aja, begitu dihadapi oleh kesempatan, Luffy kemungkinan besar tak menyia-nyiakan kesempatan untuk balas dendam. Dulu Luffy masih sangat terpukul atas apa yang terjadi pada Ace sehingga tak mampu berbuat banyak. Kini situasinya jauh lebih berbeda. Luffy sudah lebih siap dan pengalaman bertarungnya juga udah banyak. Kapanpun harus berhadapan dengan Asuinu, dirinya akan siap meladeni sekaligus ajangnya untuk menuntaskan dendam dari sang kakak. Ya, itu dia tadi guys, berbagai alasan Asuinu bisa menjadi musuh utama dari Monkey D. Luffy. Adakah alasan lain yang ingin kalian sampaikan? Coret-coret aja di kolom komentar, oke? Karena pasti bisa bacain, oke? Ya, kayak gitulah, oke? So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animania.